Perkenalkan, saya Muhammad Nafin Altafulaya, duduk di kelas 12 PK, Madrasah Aliyah Negeri 50 Kota. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan sebuah novel sastra yang berjudul Siti Nurbaya, Kasih Tak Sampai, karya Mara Rusli. Novel ini bukan sekadar kisah mengharukan dalam mengungkapkan dimensi-dimensi kompleks dari manusia menyangkut cinta, kekejaman, dan kisah tragis. Kisah cinta yang telah jadi legenda ini, ia adalah juga pergaulan melawan kolonialisme secara samar dan mutlak. Kali ini, saya akan membacakan salah satu bab dari novel ini yang berjudul Putri Rubi'ah dengan saudaranya Sultan Hamzah. Pada petang hari Ahad, tatkala Samsu dengan sahabatnya pergi berjalan-jalan ke Gunung Padang, kelihatan Putri Rubi'ah duduk di sembari belakang rumahnya, di atas sebuah tikar rumput sedang menjahit. Dekat putri itu duduk saudaranya yang si bungsu, Sultan Hamzah, sedang menggulung-gulung rokok daun nipah. Bagaimana pikiranmu tentang kakakmu Mahmud Hamzah? Pada pikiran hamba, kelakuannya sangat berubah. Pikiranku pun demikian pula. Makin lama makin jarang ia datang kemari. Kian hari kian kurang diindahkan aku dan Rubi'ah, serta kaum keluarganya yang lain. Sebagai takut ia datang kemari, katanya karena banyak kerja, dan ia takut kalau pekerjaannya kurang maju. Benarkah itu? Bohong. Bukannya ia sendiri yang menjadi penghulu di padang ini dan berpangkat tinggi? Apa sebabnya penghulu di lain-lain tidak sebagai dia? Coba kau pikir, aku dan Ruki'ah saudaranya, dan kemanakannya yang perempuan jadi tanggungannya, tetapi tiada dia jaga, tiada dikunjung-kunjunginya, dan tiada dilihatnya, apalagi dibelanjainya. Pendeknya tidak diindahkannya, hanya anak dan istrinya sahaja yang dijaga, dipelihara dan dihiraukannya. Kalau terjadi apa-apa pada malam atau siang hari, kami ditempa bahaya sekalipun, bagaimana kami akan mati seoranglah agaknya. Memang engkaulah saudaraku yang sesungguh-sungguhnya, membangkitkan batang yang terlandam, yang tahu adat istiadat dan menjunjung tinggi pusaka nenek moyang kita, dan tahu menghargai ketinggian kebangsawanan kita, dan menjalankan kewajiban kepada saudara dan kemanakannya. Apa yang hamba susahkan? Biarpun berpuluh istri hamba, beratus anak hamba, belanja tak perlu hamba keluarkan dari kocek hamba, sebab istri hamba ada orang tua dan mamaknya. Mengapakah tidak dipergunakan bangsa dan pangkat yang tinggi itu? Sedang sekarang anaknya masih seorang dan istri seorang pula. Sudah tak dapat ia berkata-kata apa lagi. Dalam Al-Quran pun diizinkan beristri sampai 4 orang sekali. Apakah sebabnya tak dituruti? Kalau benar ia orang Islam, katanya ia cerdik pandai, sebab bersekolah dan berpangkat tinggi. Tetapi kepandaiannya itu menyusahkan dirinya sendiri. Bukan lebih baik bodoh sebagai hamba ini, tetapi tak pernah susah dan menyusahkan orang lain. Marilah kita bicarakan apa akal kita tentang hal si Mahmud ini. Bagaimanakah baiknya pada pikiranmu supaya ia menjadi biasa kembali? Baiklah, kita cari dukun yang pandai untuk mengobatinya. Tahukah engkau seorang dukun yang pandai? Tahu, rumahnya dekat sini.
Jalalin tahu gelarnya. Kalau ia ada di rumah, mintalah datang sebentar kemari. Sebab ada keperluan yang hendak dibicarakan dengan dia. Akan tetapi apabila ada orang lain di sana, tunggulah sampai orang itu pulang, supaya jangan ada orang yang tahu engkau memanggil juara. Tatkala datang bujang Abu, berkatalah Sultan Hamzah perlahan-lahan kepadanya, sebagai ia takut perkataannya akan terdengar oleh orang lain. Tiada lama berkata-kata, kembalilah Abu bersama orang yang dipanggil tadi. Dipersilahkan oleh Sultan Hamzah masuk ke ruang tengah. Setelah ditutupnya pintu depan dan pintu belakang, lalu duduklah ia dekat dukun ini seraya memberikan rokok kepadanya. Setelah Jalalin tahu membakar keningan, lalu membaca-baca beberapa mantra, kemudian diasapinya air tersebut dengan silih 3 kali berganti-ganti. Lalu dimasukkannya ke 7 helai silih itu ke dalam cambung itu dengan membaca-baca pula. Setelah itu dipandangnya daun silih itu sehelai dengan hati-hati. Setelah itu Putri Rubiah mengeluarkan kue-kue dan kopi untuk dukun ini. Setelah makan diberikan oleh Putri Rubiah uang seringgit kepada juara lintau karena pertolongan. Kemudian minta dirilah dukun ini, lalu pulang ke rumahnya. Cerita Putri Rubiah dengan saudaranya Sultan Hamzah. Maka dari itu, amanat yang dapat kita ambil adalah sebaiknya meskipun kita telah berkeluarga, kita tidak boleh melupakan keluarga kita dan menelantarkannya begitu saja. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan janggal mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.